Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, mana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Luar Luar biasa. biasa. Luar Allah biasa, Allahu Allah Akbar. Akbar. Semangat Semangat, ya. Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Sebelum biar tambah semangat, kita tepuk dulu. Tepuk anak soleh. Masih ingat ya? Masih, Ingat, Pak. Pak. Tepuk anak soleh. Aku Aku anak anak soleh. soleh, Rajin rajin sholat, salat, rajin rajin ngaji, ngaji, cinta Islam, cinta Islam sampai sampai mati. mati. La La ilaha ilaha illallah. Muhammadur Muhammadur Rasulullah. Rasulullah. Islam. Yes. Islam, yes. Nah, semangat ya. Iya. Sebelum hari ini ada yang tidak berangkat, Hadir semua, Pak. Semua, Pak. Hadir semua. siap ya. Hadir, Semua, Pak. Pak. Alhamdulillah. Sebelum Alhamdulillah. pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu agar belajar hari ini lancar dan dimudahkan oleh Allah. Ya, untuk Zaki coba pimpin doanya. Ya, Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi Allahu rabban Akbar. Dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa Rasulah Rabbi Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. ya rabbal alamin. Alamin. Eh, hari ini Pak Zeni akan mengajarkan tentang kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah itu kenapa sih kita harus mempelajari ini, mengenal kitab-kitab Allah? Karena kitab-kitab Allah termasuk mengenal kitab-kitab Allah termasuk rukun iman. Ya, rukun iman. Jadi agar menambah keimanan kita, kita juga harus mengenal kitab-kitab Allah. Nah, kemudian kita sebagai umat Islam tentunya mempunyai kitab suci. Nah, kitab suci umat Islam apa ya, anak-anak? Al-Quran, Pak. Al-Quran, Pak. Ya, Al-Quran. Sudah bisa baca semua Al-Qurannya? Sudah, Tahu, Pak. Pak. Alhamdulillah, Sudah, Pak. Pak. Sudah Ya, hatam. Pak. Ada yang masih ikro? Gak ada, Pak. Nggak Sudah ada, Pak. Quran semua, Pak. Al-Quran ya. Nah, terus pernah nggak kalian itu mendengar bahwa ada kitab-kitab lain? Kan? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Tentunya kita akan membahas kitab-kitab lain itu di pembelajaran kali ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah. Lanjut. Terus tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mengenal kitab-kitab Allah sebagai petunjuk untuk berkehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Kitab Allah itu apa sih? Nah, kitab Allah itu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia agar menjadi pedoman hidup. Menjadi pedoman hidup ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fi
hudan lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian nama-nama kitab Allah itu sebetulnya banyak, tapi kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim itu wajib mengetahui 4 kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Mari kita bahas satu persatu. Kitab Taurat yang pertama adalah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kitab Taurat ini turun dalam bahasa Ibrani. Menurut bahasa Ibrani, Taurat artinya undang-undang, syariat, atau peraturan. Isinya itu tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Nah, Taurat ini juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat ini diberikan untuk umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Selanjutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur itu menggunakan bahasa Kipti. Zabur artinya tulisan. Isinya tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur ini merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Kitab Injil itu berbahasa Yunani. Nah, Injil itu juga diberikan kepada Bani Israel. Injil artinya kabar gembira, isinya tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran yang kalian ketahui itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran artinya bacaan. Al-Quran itu di dalamnya menggunakan bahasa Arab. Isinya tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya. Ya, selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD. Nah, LKPD Ya, Pak. ya kelompok itu. Nanti kalian mengerjakan LKPD ini, tapi sebelumnya kalian melihat dulu video tentang kitab-kitab Allah. Nanti di situ akan dijelaskan beberapa perbedaan kitab Allah. Nah, coba dinyalakan videonya. Ya. Suaranya tidak ada ya? Ada dikit Pak, bisa ada teman kecil. Suara ayam yang ada. Tidak tahu tentang LKPD cara mengerjakannya. Nah, di situ ada 4 bagian. Yang pertama itu kalian menjodohkan, memberi garis dari kitab-kitab dengan nama nabinya. Kemudian bagian yang kedua itu ada paragraf, kalian baca dengan seksama, kemudian pilih mana yang sesuai dengan bacaannya. Bagian ketiga,
tentunya kalian sudah memperhatikan tadi Pak Guru ketika menjelaskan itu ada beberapa perbedaan-perbedaan pada kitab-kitab Allah tentang bahasa. Nah, tentunya biar kalian ingat tadi coba dari 4 kitab itu bahasanya apa saja. Nanti ditulis di bawah gambarnya. Kemudian yang ketiga, terakhir, keempat, itu ada beberapa sikap yang harus kalian tanggapi. Menurut kalian itu sikap itu boleh atau tidak, benar atau salah. Nah, tentang eh, kitab-kitab Allah, paham ya? Nah, Ya, Pak. Abang. Paham. sudah selesai? Belum, Pak. Ya. Waktu diskusinya sudah selesai. Coba kelompok 1 ya diwakili oleh siapa? Dina apa Gustina? Justina. Dina, iya. Coba Zaki tunjukkan LKPD-nya coba. Bentar. Ya. Yang pertama tadi ada kitab. Nah, kitab Taurat. Kitab Taurat Gustina menghubungkan kelompok 1 menghubungkan kemana ini kitab Taurat? Nabi Musa, Pak. Nabi Musa. Musa. Nah, kemudian yang ini Zabur. Nabi Daud, Pak. Daud, ya. Kemudian ini Al-Quran kita hubungkan kemana? Nabi Muhammad. Terakhir itu Injil kita hubungkan ke Isa alaihissalam. Oke. Bagaimana teman-teman ini kelompok 1? Alhamdulillah, sudah. Betul ya? Ya, Oke, kita beri bagus. applause kepada kelompok 1. Ya, terima kasih. Ya, Silakan betul. duduk kembali. Ya, eh, kalian sudah mempelajari eh, mengenal kitab-kitab Allah. Nah, untuk berikutnya kalian buka cari-cari informasi di buku perpustakaan atau di internet tentang hal-hal yang mengenai kitab-kitab Allah yang ingin kalian pelajari. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kalian akan diberi soal. Ini soal individu, soal sendiri-sendiri. Nanti kalian kerjakan. Ada pilihan ganda. Ya, kerjakan ya. Ya, waktunya 5 menit. Ya, ya, selesai dikumpulkan. Hari ini tadi kita mengenal kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu wahyu yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup bagi kita umat manusia. Ada 4 kitab tadi. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Al-Quran, dan kitab Injil. Tentunya menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Tapi khusus untuk Al-Quran diberikan untuk seluruh umat manusia, berbeda dengan kitab-kitab lainnya yang diturunkan hanya untuk kaum tertentu dan waktu tertentu. Ya, sebelum mengakhiri, kita nyanyi dulu ya tentang kitab-kitab Allah. Nyanyinya masih ingat? Coba Iya, Pak. ya tayangkan. Kita nyanyi bareng-bareng ya agar kalian mengingat kitab-kitab Allah.
Nyanyinya itu menggunakan nada balonku ya. Iya, Pak. Udah. Bisa muncul. Nadanya Pak Guru, gimana Kak Guru? Ya, nadanya menggunakan balonku, balonku. Ya, mulai ya. Iya, Pak. Kitab kita Kita Allah yang tempat pertama pertama kita kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, Keempat kitab Al-Quran, itulah kitab kita yang wajib diamalkan sampai di akhir zaman. diturun Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran di akhir zaman. ini semuanya. Oke, Pak Guru akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.